bubur ikan lele. Jumpa lagi di Infinity Bali Channel. Halo pemirsa Infinity Bali Channel. Di episode kali ini, kita akan mengajak pemirsa kabur aja dulu dari penat dan hiruk pikuknya kota Denpasar. Dengan melipir sedikit melalui ke objek wisata baru yang ada di Kabupaten Tabanan. Tak spill sedikit ya. Nah, mungkin ikon ini udah pernah kalian lihat sebelumnya, baik secara langsung maupun di berbagai platform media sosial. Eits, bukan yang ini ya. Penasaran kan? Ikuti terus Infinity Bali Channel. Halo pemirsa Jawa Pos TV Bali, kembali lagi bersama saya Intan dalam program Infinity Bali Channel. Nah, kebetulan di hari weekend ini saya ingin mengajak teman-teman pemirsa yang ada di rumah untuk melali ke salah satu wisata hits yang ada di Bali. Nah, wisata ini memadukan dari seni, teknologi, dan alam. Mau tahu seperti apa wisatanya? Yuk ikutin terus ya, let's go! Nah, ini dia yang kita maksud pemirsa. Objek wisata ini ya bisa dibilang tergolong termasuk salah satu dan menjadi yang baru di dunia pariwisata Bali. Lokasinya strategis, berada di dekat Pantai Nyanyi, Desa Braben, Kabupaten Tabanan, yang hanya berjarak sekitar 60 menit dari kota Denpasar. Mang Ea, mending kita tanya langsung yuk, sekalian kenalan sama Kak Prada selaku Director Brand and Communication dari Nuanu. Perkenalkan, udah ya? Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Astari Prada. Saya adalah Direktur Brand Communication di Nuanu. Jadi Nuanu itu kawasan kreatif 44 hektar yang embody harmonious living ya. Jadi itu kita selalu ngomongin mengenai the place of the future, tapi untuk kami itu future itu adalah balik ke roots kami, yaitu the three cause of happiness, yaitu Trihita Karana. Jadi Trihita Karana itu living harmoniously dengan nature, dengan humans, dan the divine. Jadi itu di sini kita ada 5 pilar, yaitu art and culture, health and wellness, living and lifestyle, education, dan nature. Dan dalam 5 pilar itu, kita di backbone-nya itu ada juga teknologi. Nah, dalam semua ini kita bisa menemui teknologi dan juga do gooding. Jadi kita juga di sini CSR-nya kita mau proof ya bahwa doing good itu adalah bisnis modal yang bagus. Jadi semua proyek di sini juga berkomitmen untuk kontribusi kepada yang social issue, environmental issue juga. Jadi itu kita punya timnya untuk itu. Jadi kawasan kreatif banyak banget ada di sini. Jadi lumayan ya harus ke sini dan explore apa adanya. Jadi Nuanu itu cara resmi belum buka ya kepada publik. Jadi kita mungkin akhir Desember tahun lalu kita baru masuk tahap operasional. Jadi itu di mana kita memperkenalkan sistem tiketing, di mana masuknya kalau online seperti OTA gitu bisa 20.000, tapi sekarang kalau di temporary box office kami itu 50.000. Jadi mungkin dari sana aja kita baru bisa tracking ya berapa orang masuk atau demografinya. Tapi semenjak Januari itu signifikan banget dalam number untuk our visitor. Jadi semenjak kita ada long weekend, banyak banget long weekend this year. Thank you. Jadi kita banyak banget ada semenjak Lebaran ya. Itu 80% itu wisatawan dari Nusantara. Yes. Jadinya terus
Karena Nuanu itu banyak banget punya offerings, jadi itu kita banyak banget ada yang kebanyakan sih keluarga yang datang. Jadi di sini tadi kita banyak banget ngeliat ada anak-anak karena kita emang family friendly banget. Kita banyak punya offering itu, tapi karena kita ada banyak experience dari hari sampai malam, jadi itu ada untuk couple banyak yang datang. Kita juga banyak banget untuk keluarga, banyak banget buat kreatif seniman itu juga karena kita banyak punya event dan event-event in so many categories. Setelah mendengar penjelasan dari Kak Prada tadi, kita jadi tahu apa saja atraksi yang ada di dalam Nuanu. Di antaranya adalah mengenal flora dan fauna di Magic Garden, lihat pameran di Labyrinth Art Gallery, menyusuri taman dengan teknologi canggih, dan tentunya melihat instalasi seni dan menakjubkan di Art Sentinels. Wah, sangat menarik bukan? Stay tune terus di Infinity Bali Channel. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Yang dadi kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. 3 sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan jelajah jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali.
awal masuk kawasan kreatif ini, kita diajak untuk lebih dekat dengan alam, di mana kita memasuki Magical Garden, yakni taman konservasi dan edukasi seluas sekitar 3.600 meter persegi. Dengan misi melestarikan keanekaragaman hayati Bali melalui desain imersif dan interaktif. Beberapa hal menarik yang bisa kamu temui di sana, diantaranya adalah Butterfly Garden yang menampilkan sekitar 7 jenis kupu-kupu lokal Bali, Galeri Botani yang memamerkan lebih dari 400 tanaman langka dan eksotis, serta Orchid Gallery yang menyimpan koleksi 500 spesies anggrek asli Bali. Oke, Magic Garden ini adalah area melingkupi area ya. Jadi kita di sini ada landscape, ada botanical, ada biota, dan ada juga waste management. Jadi kita ada juga part dari pengelolaan sampah dari seluruh Nuanu. Kita mengelola sampah itu secara mandiri, seperti itu. Di dalam Magic Garden ini ada apa aja? Di Magic Garden di sini ada, kebetulan di sini yang dome terbesarnya ada 3, ada butterfly, terus ada botanical, dan ada orchid galore di sini. Tetapi nanti kita ada beberapa proyek baru seperti akan ada di area permaculture. Permaculture itu akan menjadi kayak pertanian secara organik. Terus juga nanti ada di biota lab, kita akan ada mengenal beberapa serangga-serangga dan siklus hidupnya kupu-kupu. Terus nanti juga akan ada beberapa proyek-proyek yang akan menyusul lagi seperti itu. Tanamannya itu ada yang mulai dari kecil, bahkan ada yang dari biji. Jadi kita semai, ada yang mungkin dari kondisi tanaman itu baru 10-20 cm kayak gitu. Ada juga yang udah langsung gede, udah jadi pohon yang udah kita pindahkan ke ini. Ini pakai pupuk atau enggak, atau pakai? Kalau pupuk itu pasti, tapi kita sekarang concernnya ingin menggunakan pupuk organik. Kita mengurangi penggunaan bahan kimia itu. Jadi dengan adanya tim waste management, dari tim waste ini juga akan mengelola sampah-sampah yang dari seluruh Nuanu yang organik itu akan dijadikan dari pupuk organik cair, kompos, jadi kita manfaatkan seperti itu. Jadi kita benar-benar memanfaatkan sumber daya yang ada di Nuanu ini. Tak sampai di situ, pengunjung juga diajak untuk melihat laboratorium kupu-kupu. Laboratorium ini berfungsi sebagai ruang interaktif, di mana pengunjung dapat mempelajari siklus hidup kupu-kupu mulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa. Pengunjung dapat melihat langsung proses metamorfosis kupu-kupu melalui pengamatan tahapan yang berbeda di dalam laboratorium. Staf taman juga siap memberikan penjelasan ilmiah yang mudah dipahami. Selain memberikan edukasi, laboratorium kupu-kupu Nuanu juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konservasi lingkungan dan keanekaragaman hayati, khususnya kupu-kupu. Jadi sebenarnya Nuanu itu memiliki 5 pilar, salah satunya adalah nature. Dan di Nuanu sendiri itu akan terus-menerus melakukan rekonstruksi. Oleh karena itu Nuanu menanggulanginya dengan juga membangun atau rebuild the nature inside the Nuanu, khususnya di Desa Bragan, Tabanan ini. Jadi mengapa kupu-kupu? Karena kupu-kupu adalah organisme yang menguntungkan, yaitu sebagai polinator dari tumbuhan-tumbuhan. Oke, dan selain itu juga karena Nuanu juga merupakan creative city yang mengusung pilar dari SDGs ya, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi kami di sini juga merupakan usaha lanjutan dari reforestasi yang sebelumnya sudah dilaksanakan gitu ya, yaitu salah satunya adalah reforestasi untuk penanaman pohon-pohon yang memang memiliki banyak sekali bunga dengan fully nektar gitu. Jadi karena itu kami bisa membantu serangga-serangga juga untuk bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, dan di sini kami supporting serangga-serangga itu untuk bisa hidup dengan nutrisi makanan yang cukup juga. Jadi bagaimana dari tim nursery berkesinambungan juga dengan kami untuk membangun dan menanam lahan landscaping yang memang sangat suitable untuk serangga-serangga itu bisa hidup gitu. Jadi baik itu di luar ataupun di dalam butterfly dome yang teman-teman bisa datangi juga kayak gitu. Jadi di sini kenapa ada biota lab, tentunya untuk bisa menambah value dan juga
karena salah satu goals dari kami juga untuk repopulasi ya, jadi kami mengusahakan agar repopulasi itu bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Maka ada Biota Lab yang bertugas untuk maintaining area dari si pengembangan butterfly-nya kayak gitu. Jadi di sini adanya Biota Lab itu mensupport apa yang sudah kami lakukan di luar yang ada di alam untuk bisa gaining lagi value-nya dan percentage survival rate-nya dari si butterfly gitu. Jadi di sini di Biota Lab kami fokusnya tidak hanya dari sisi lab, dari pengembangan akademiknya, kami juga di sini caring tentang bagaimana bisa memberikan informasi dan mengedukasi orang-orang yang datang ke Nuanu, khususnya juga tidak hanya orang dewasa tapi juga anak-anak gitu. Jadi di sini kami juga membuat preservasi dari serangganya, kami juga pastinya melakukan caring dengan semua tahapan dari fase hidup dari kupu-kupunya, misalnya dari telur, lanjut di tahapan ulat, larva atau caterpillars, lalu ke tahapan chrysalis atau kepompongnya, dan yang terakhir bagaimana memastikan kupu-kupu itu bisa sebanyak mungkin bisa kembali lagi ke alam untuk bisa mendapatkan lebih banyak lagi populasi kupu-kupu itu sendiri di Nuanu gitu. Jadi semuanya itu bisa menikmati adanya kupu-kupu yang ada di Nuanu, dan kupu-kupunya sendiri juga punya kehidupan yang baik di area Nuanu karena semua nutrisinya itu cukup dan juga dari lingkungannya memadai untuk mereka hidup gitu. Selanjutnya, jika ingin menikmati pengalaman seni yang menakjubkan, pemirsa bisa mampir ke Labyrinth Art Gallery. Kebetulan tim Infinity berkesempatan datang untuk melihat karya Five Dimension of Change yang dikurasi kolektif seniman di Bali yang menceritakan hubungan manusia dan alam dalam kondisi perubahan iklim. Pameran ini berlangsung pada 22 Maret hingga 19 Juni 2025. Dari pameran ini merupakan dilakukan oleh sebuah kolektif namanya Militant Art. Nah, judulnya Five Dimension of Change. Jadi Militant Art sendiri itu sebuah kolektif seniman dari Bali. Mereka tuh awalnya sebuah teman-teman seniman saling kumpul, terus lama-lama mereka establish sebuah kolektif di tahun 2015. Nah, mereka itu uniknya sering menyoroti isu-isu sosial dan juga isu-isu lingkungan. Begitu pula di pameran kali ini. Jadi pameran kali ini tuh menyelidiki hubungan antara manusia dan juga alam dalam kondisi perubahan iklim. Kalau seperti yang kita tahu, perubahan iklim itu lebih banyak disoroti mengenai perubahan secara fisiknya, jadi hutan rusak dan sebagainya. Tapi Militant Art ini ingin memperluas definisi itu hingga menyentuh bagian ekonomi, sosial, politik dan sebagainya. Nah, di sini ada beberapa karya yang unik. Salah satunya karya ini, karya ini berjudul Planting Rice. Jadi di sini kita bisa melihat petani, mereka sedang menanam padi dan sebagainya. Tapi yang kalau kita lihat secara dekat itu kita melihat landscape-nya udah mulai kabur. Jadi mereka ingin menggambarkan bahwa sekarang tuh nature tuh tidak seperti yang orang lihat. Sekarang itu nature itu sesuatu yang abstrak, bahkan orang lama-kelamaan tidak bisa mengetahui nature itu sebenarnya apa karena perubahan iklim seperti itu. Di dalam galeri ini sendiri udah ada berapa lukisan sampai sekarang? Sejauh ini kurang lebih ada sekitar 20-an lukisan dan kita sudah melakukan pameran 2 kali. Jadi galeri ini buka di November dan ini adalah pameran kedua kami di sini. Begitu. Setelah yang lewat berikut ini, saya akan mengajak pemirsa di rumah untuk melihat lebih dekat seni instalasi dan ikon dari kawasan kreatif yang menakjubkan hingga merasakan pengalaman berpesta di Beach Club. Penasaran? Stay tune terus di Infinity Bali Channel.
Jelajahi kekayaan sejarah dan keindahan alam Jawa Tengah. Temukan cerita di balik tempat-tempat ikonik dan nikmati pengalaman yang tak terlupakan. Tiga sendiri diambil dari nama Ratu Belanda waktu itu yang kemudian diabadikan sebagai nama bangunan. Dan keluaran terbaru juga ada. Karena memang sampai saat ini Saksikan Jejak Kota setiap minggu pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti perjalanan menyusuri masa lalu, mengungkap sejarah di balik peninggalan-peninggalan kerajaan Majapahit. Situs ini itu pernah diekskavasi oleh Balai Pelestari Kebudayaan. Kedua benda artefaktual ini menandakan tidak tak ubahnya memang di sekitar dibangun tahun-tahun sekitar tahun 900. Saksikan Jelajah Jejak Majapahit Senin sampai Jumat pukul 4:30 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Mengupas tuntas kondisi Amerika Serikat selama sepekan terakhir, kami hadirkan laporan-laporan eksklusif yang akurat dan mendalam. Menggugat aturan itu ke Mahkamah Agung, ByteDance akan kehilangan akses ke pasar terbesarnya. Rumah ayahnya pun belum ketahuan nasibnya. Di antrian ini kehilangan tempat tinggal. Saksikan VOA Global Report setiap minggu pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Menyajikan berita seputar Nusantara, dari politik, kriminal, hingga budaya. TNI Angkatan Laut terus berupaya membongkar pagar laut yang berada Terhadap seorang anak berusia 14 tahun. Mengadakan pertemuan dengan utusan khusus Presiden bidang. Saksikan Beranda Nusantara Senin sampai Sabtu pukul 11 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Nikmati kumpulan lagu-lagu terbaik dari para musisi ternama Bali dengan alunan melodi yang khas, lirik yang menyentuh hati, dan visual yang memukau. Umpam yang tiang dadik Kembali baliku. Saksikan update Gita-Gita Senin sampai Jumat pukul 11:30 WITA hanya di Jawa Pos TV Bali. Ikuti berita terkini dari Amerika Serikat dan dapatkan informasi terbaru tentang kejadian yang sedang hangat dibicarakan. Senat akhirnya tak menyertakan larangan turun. Sebagian imigran tak bersurat berhasil mendapatkan legalitas. Tapi bagaimana dengan sapi laut? Ada setidaknya 3 isu utama yang mereka suarakan. Pertama, Saksikan update terkini Senin sampai Jumat pukul 4 sore waktu Indonesia Tengah hanya di Jawa Pos TV Bali. Pemirsa mungkin sudah sering melihat ikon ini lewat di berbagai macam platform media sosial. Yaps, disinilah ikon tersebut berada. Namanya Earth Sentinels yang berwujud 2 patung raksasa pria dan wanita yang tampak saling berseberangan. Karya instalasi berupa patung raksasa ini dinamakan Earth Sentinels atau penjaga bumi, karya Daniel Popper asal Afrika Selatan. Earth Sentinels adalah penjaga jalan menuju sebuah area event di Nuanu yang mengingatkan kita setiap hari akan pentingnya hubungan manusia dan kesucian alam, mulai dari hutan, gunung, dan alam liar. Di malam hari, patung ini akan semakin indah lewat bantuan projection mapping. Menariknya, pengunjung juga bisa mendengarkan kisah atau cerita naratif patung tersebut. Kalau itu sih, kalau yang ikonik dengan Nuanu itu pasti karena kita sempat bertugas di depan kan, karena kita juga harus interact sama yang datang untuk mereka tuh dari mana. Jadi itu selalu yang ditanya ini tuh di mana patung gede 2 raksasa itu.
Itu sih. Jadinya itu namanya Earth Sentinels, karya dari Daniel Popper, itu salah satunya. Tapi yang selalu dicari juga, dan itu juga lumayan hidden ya, karena kami di Nuanu ini kita kita mengerti bahwa identitas Nuanu itu juga dalam nature, tapi itu juga identitas Bali. Jadi banyak hal yang kita integrasikan ke dalam nature itu adalah Aurora Media Park. Itu 1 kilometer trail walk di mana di dalam hutan, dan kita bisa melihat 8 instalasi yang nanti akan dengan teknologi dan lampu-lampu. Bermain dengan lampu lah itu. Jadinya ada sensor, ada 8 instalasi di dalam sana. Jadi 2 itu yang selalu dicari. Masih belum puas dengan instalasi seni Earth Sentinels? Tenang. Di kawasan ini juga terdapat Aurora Media Park, hutan terbuka sepanjang sekitar 1 km yang penuh permainan cahaya dan suara dengan teknologi multimedia interaktif berbasis Artificial Intelligence atau AI. Aurora Media Park menawarkan perjalanan audiovisual imersif selama 1 jam, di mana pengunjung berjalan melalui berbagai zona, terlibat dengan instalasi seni interaktif yang menciptakan pengalaman pribadi yang unik. Setiap pengunjung mengungkap rahasia untuk ditemukan mereka sendiri. Ini adalah pengembaraan perjalanan pribadi di mana emosi dan wawasan bersifat unik dan individual. Konsep utama Aurora Media Park adalah perjalanan cahaya dengan berbagai ekspresi cahaya ditampilkan di setiap instalasi. Oh ya pemirsa, kalau energi kalian masih full, gak ada salahnya nyobain pengalaman berpesta di Luna Beach Club yang ada di dalam kawasan Nuanu Creative City. Di Luna Beach Club memiliki penawaran khusus untuk 8 pengalaman unik, baik untuk sekedar mencari relaksasi dengan minuman segar, waktu keluarga yang berkualitas, atau santapan lezat yang disesuaikan akan memastikan kunjungan yang tak terlupakan. Liburan tepi pantai yang sempurna menanti Anda di Luna Beach Club. Sebenarnya masih banyak lagi atraksi keren di Nuanu yang bisa dikunjungi. Semuanya terhubung dalam satu kawasan kreatif perpaduan alam, seni, dan teknologi. Nuanu berasal dari bahasa Bali Nu-anu yang berarti sedang dalam proses. Istilah ini mencerminkan cara pandang tentang proyek sebuah perjalanan menemukan masa depan kehidupan yang penuh harmoni. Lebih kerennya lagi, untuk masuk ke sini gak perlu merogoh kocek terlalu dalam. Kategori dewasa di atas 13 tahun hanya dikenakan biaya masuk Rp20.000 untuk early bird, dan pembelian tiket reguler di lokasi sebesar Rp50.000. Nah pemirsa, itu tadi keseruan kita pada hari ini. Saksikan terus Infinity Bali Channel hanya di Jawa Post TV Bali. Saya Intan pamit undur diri, sampai jumpa.